rasul, sebagai nabi. Nggak lebih daripada itu. Begitu juga ketika kami beriman kepada nabi-nabi selain daripada Rasulullah, kami hanya beriman mendudukkan dia dalam perkara dia nabi, dia manusia, dia utusan Allah. Tidak lebih daripada itu. Meski kemudian yang ada di dalam kehidupan kami sebagai seorang muslim yang mempelajari Al-Quran, apa yang diurai oleh Rasulullah melalui Al-Quran, Rasulullah SAW itu 1400 tahun silam kemudian bobotnya bisa dilihat dari mana kebenaran itu kemudian terbuktikan pada hari ini. Tapi kami tidak seketika berpaling menuhankan dirinya, beribadah kepada dirinya, tidak. Itu yang pertama. Makasih Bang Jimmy. Sabar. Anda tidak akan bisa menemukan di dalam Al-Quran perintah untuk beribadah kepada Rasulullah. Layaknya Allah memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kenapa? Karena penyembahan itu hanya kepada Allah. Dan penyembahan yang kami dapatkan, teorinya, prakteknya itu diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya taat kepada Allah sama taat kepada Rasulullah, kemudian Anda mengatakan saya tidak memahami, saya hanya bisa keluar-keluar, saya tidak paham ketaatan kalian kepada Yesus. Bung, saudara-saudara Kristen yang saya kasihi, dengarkan baik-baik. Kalian itu tidak ada satupun yang taat kepada Yesus. Kalian sekarang ini menjadi seorang Kristen itu bukan taat kepada Yesus, taat kepada Paulus untuk menyembah, mengibadah, mendudukkan Yesus sebagai Tuhan yang datang mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Itu yang Anda lakukan. Kalau Anda taat kepada Yesus, maka Anda akan berlaku sama seperti murid-muridnya yang asli, mendudukkan dia sebagai Mesias, mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan. Tapi yang ada sekarang adalah Anda mendudukkan Yesus dengan berbagai macam implementasi iman, lalu Anda praktekkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Beda. Ketaatan kami kepada Rasulullah dengan ketaatan Anda kepada Yesus itu beda. Ketaatan Anda kepada Yesus itu adalah kulitnya, isi dalamnya adalah ketaatan Anda kepada Paulus yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi datang mengambil rupa manusia, dan itu adalah Yesus. Makanya tadi Enggak ada dalilnya, enggak ngomong begitu. Gimana? Biar dulu. Oh, ada dalilnya. Banyak dalilnya. Roma 14 nomor 9 misalnya. Ya, Yesus yang kau bunuh di atas tiang salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Bapa. Oke? Ya artinya banyak dalil mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri, datang mengosongkan diri dan seterusnya. Bahkan teman-teman, bahkan si ateis ini, saudara ateis tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu memiliki dua kodrat. Hai, kodrat apa? Kodrat ilahi, kodrat sang Bapa itu sendiri. Apa ini nggak memalukan gitu loh? Bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan dirinya dalam kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus adalah utusan. Yesus itu adalah utusan. Berdasarkan kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Asyhadu. Sebentar ya. Saya selesaikan ya. Terima kasih kepada. Boleh saya menanggapi? Bentar dulu Pak Petro, bentar. Terima kasih Bro Juma ya. Kamu mengatakan sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa Muhammad hanya seorang rasul. Sangat berbeda dengan Yesus. Dia bukan hanya seorang rasul saja. Bahkan dari bibirmu yang manis itu tadi mengucapkan Yesus itu Mesias. Kamu tidak tahu bahwa Mesias itu artinya raja, imam, dan nabi. Bahkan Yesus raja segala raja, dia adalah imam yang mendamaikan manusia dengan Allah, dan dia adalah nabi yang membawa kebenaran langsung dari Allah. Karena Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Terima kasih Bro Juma, saya apresiasi kamu mengakui bahwa Yesus Mesias. Tetapi yang pasti Yesus bukan Al-Masih, pengusap. Yang pasti Yesus bukan Nabi Isa di dalam Quran. Jadi kalau kalian meninggikan Isa berdasarkan data Al-Quran,
Kami bangga dengan hal itu. Tetapi jangan giring orang Kristen membanggakan Yesus sebagai nabi berdasarkan Quran. Karena kenabian Yesus sudah lengkap di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 23, semua orang yang menghormati Bapa harus menghormati Yesus. Tentu Yesus di dalam Alkitab, bukan Yesus di dalam Quran. Karena tidak ada Yesus di dalam Quran. Ya, Jarul kamu bilang tadi, beriman kepada nabi-nabi sebelum Rasul Muhammad. Saya sangat bangga juga dengan Bro Juma karena kamu beriman kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Tetapi yang mau kau harus renungkan malam hari ini adalah kisah para nabi yang Anda kutip dari kitab Yahudi dan Kristen itu di dalam kitabmu adalah kisah yang bertolak belakang atau kisah yang ahistoris dengan kisah para nabi di dalam kitab-kitab kami. Jadi kamu beriman kepada nabi yang hanya secuil dari kisah yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, kecuali kitabmu itu dari Allah yang baru, dari malaikat yang baru, kepada nabi yang baru, di dalam kitab yang baru yang tidak ada kaitan dengan kitab terdahulu. Tetapi kamu kotot mengatakan bahwa kitabmu itu ada kaitan dengan kitab terdahulu, maka sesungguhnya kamu beriman kepada nabi yang hanya mengutip secuil kisah dari begitu banyak kisah. Baru dikatakan tadi di apa? Menuhankan dirinya. Menurut saya Bro Juma harus saya ulang-ulangi kata Tuhan itu etimologinya dari kata Tuhan, bahasa Yunaninya Kyrios. Saya harap Bro Juma sudah mengerti yang saya maksud di situ. Jadi ketuhanan Yesus, kepenguasaan yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa, berkuasa membawa manusia masuk surga, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa mengalahkan kematian. Karena itu maka orang Kristen tidak ikut nabi yang berdosa, yang banyak dosanya. Kita tidak ikut nabi yang mati tidak bangkit, masih di kuburan. Kita tidak ikut nabi yang masih didoakan. Kita tidak ikut nabi yang tidak pasti masuk surga. Tapi Yesus, kita ikut dia. Kita ikut seperti itu. Dan data-data bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan surga, itu tidak ada di Quran. Karena Isa di dalam Quran hanya naik ke langit entah ngapain pun nggak tahu kita. Kami mengikut Yesus yang menjadi Raja segala raja di hari zaman hakim yang adil. Bukan Isa yang datang untuk membunuh babi, bikin babi panggang. Bukan. Baru kalian tidak taat kepada Yesus tapi taat kepada Paulus. Bagi saya lebih taat kepada Paulus yang pernah melakukan kenakalan atas nama agama. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, sama sekali dia tidak memiliki catatan amoral. Bahkan kalau Paulus setelah bertobat hidup di Indonesia saat ini, maka dialah tokoh agama paling harus dipuji disanjung. Beda dengan yang itu, kalau dia hidup sekarang di Indonesia ini, dipastikan dia bisa masuk penjara. Jadi Bro Juma, mari jangan pernah kamu membenci Yesus yang catatan hidupnya setelah bertobat tidak ada yang buruk. Tetapi kalau kamu mengikuti ada sosok waktu dia belum jadi nabi, catatannya baik semua, tetapi setelah menjadi nabi, menjadi perdebatan, atau banyak data-data yang bisa diperbincangkan, itu urusanmu. Jadi Bro Juma, izinkan kami lebih memuliakan Paulus daripada Nabi Muhammad. Karena bagi kami, Paulus itu jauh lebih layak untuk hal dia kami teladani. Itu yang harus saya katakan. Saya menghargai kalau kamu meneladani Nabi Muhammad, saya hargai. Saya tidak pernah menaruh rasa apapun terhadap dirimu. Tapi bagi kami orang Kristen, Paulus jauh lebih layak menjadi teladan untuk kita ikuti baik di masa kini sampai selama-lamanya. Di dunia manapun, ajaran-ajaran Paulus itu tidak bertentangan. Terima kasih Bro Juma. Terima kasih, engkau baik sekali. Oke, izin bicara ya. Saya izin dulu. Satu kalimat dulu. Ini kan tadi Erben kan menanggapi Juma tadi. Ya, silakan Om Taris. Oke, saya izin bicara dulu. Saya belum mau lari dari konteks surat An-Nisa itu karena saya izin bicara, saya belum mendapatkan jawaban. Jadi sederhananya begini Bang Juma. Sederhananya begini. Dalam konteks konstruk argumentasi ya, saya lebih suka melihat argumentasi orang. Jadi saya pengen bahas terkait dengan argumentasi. Terkait dengan ayat itu.
Nah, kalau kita bawa di dalam konteks silogisme sederhananya seperti ini Bang Cuma. Yang harus ditaati itu adalah Allah atau Allah. Itu premis satunya, premis minornya. Premis mayornya adalah Muhammad adalah yang harus ditaati. Konklusinya, Muhammad adalah Allah. Itu Bang, itu kesimpulan yang tak terhindarkan dalam konstruk argumentasi. Dalam konstruksi logisme, itu tak terhindarkan, itu valid Bang. Itu valid, itu sangat valid dengan silogisme yang tadi saya sampaikan. Sehingga, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman muslim? Ya memang, menyembah Muhammad karena dia adalah Allah itu sendiri. Berdasarkan surat An-Nisa yang tadi. Konstruk argumentasinya seperti itu. Silogisme sederhananya seperti itu. Begitu Bang, silakan teman-teman, silakan lanjutkan diskusinya. Baik. Saya harap tetap dalam suasana yang adem begini ya. Oke, tunggu. Saya dulu Bang. Nanti kan ini saudara bukan Nates kan mau turun tuh. Nanti digantikan sama Petro gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya Bang saya ambil dari yang paling belakang supaya saya tidak lupa. Premis saya, tanggapi premis yang saya sampaikan. Ya, jangan bicara. Oke ya. Anda nggak usah mengulang. Ya, Anda nggak usah mengulang, nggak usah. Itu kesimpulan yang fit bahwa Muhammad itu Allah. Dengan premis-premis yang tadi saya coba untuk kemudian memberikan dalam konteks logisme. Silakan. Ya, itu kalau saya mematikan akalku mungkin. Karena tidak memahami. Oh, Anda nggak ngerti. Justru Anda tidak mengerti satu kata, yaitu utusan. Bung, utusan dengan pengutus sama enggak? Bro, gue udah terima definisi lu walaupun definisi tunggu dulu, saya tanya dulu. Anda ngerti nggak utusan dengan pengutus sama enggak? Saya tidak berkata dalam konteks definisi Anda. Jadi gini. Tunggu sabar. Ini waktu saya. Sabar. Jangan panik. Ini waktu saya. Itu sudah gantian panjang lebar. Gini loh saudara, saya jadi nggak sabar nih. Jadi kalau kita rame-rame semua, saya mendengar gitu loh. Kalau Pak Atis tadi sudah bicara panjang lebar, Juma menjawab, kita diam saja dulu buat catatan, nanti jawab lagi. Ya, begitu ya. Saya lanjut ya. Oke. Jadi taat kepada Rasulullah itu bukan menjatuhkan diri manusia Islam itu menyembah kepada Rasulullah. Itu adalah kebodohan. Manusia kok dituhankan? Gimana ceritanya? Sementara Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, perintahnya jelas. Ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Dia datang memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai Allah, pencipta langit dan bumi. Tidak. Lantas kebodohan kegilaan yang mana yang bisa membimbing umat Islam itu menuhankan manusia? Anak dari ibunda Siti Aminah. Sementara perintah ketaatannya adalah mentaati perintah-perintahnya agar supaya umat Islam itu menyembah, beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Kalau kemudian manusia Islam tidak taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dalam duka cita saya kemarin udah dari sana bilang sama Pak siapa tuh yang kota. Maka sangat boleh jadi umat Islam ketika meninggalkan ketaatan kepada Rasulullah, mereka menjadi kufur, mereka menjadi munafik, mereka menjadi kafir, mereka murtad dari Islam. Ketika mereka tidak taat kepada Rasul Muhammad SAW. Bro sedang bertausiah, bro tidak menanggapi apa yang saya sampaikan tadi. Saya sedang menambal kepala Anda yang bocor halus. Sekarang begini. Ketika Yesus minta untuk diikutin, apakah Yesus minta untuk diibadahin? Suma, perhatikan dulu premis-premis yang saya sampaikan. Yang harus ditaati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Premis keduanya adalah Muhammad ditaati apanya? Ditaati apanya? Apanya yang ditaatin, Bung? Apanya yang ditaatin? Apanya yang ditaatin? Nah, silakan. Kalau Anda konsisten dengan definisi taat ketika kemudian dengar. Maka seharusnya definisi yang sama pun Anda kenakan kepada Muhammad. Tidak boleh ada yang namanya equivocation, bro. Itu kalau Anda paham tentang yang namanya
argumentasi. Ini Argumentasi yang valid itu dan ajaran solid paganisme, Bung. Sekarang begini. Ketika ada orang mentaati Allah, Bro, dengar saya dulu. Anda bicara tentang paganisme dan sebagainya. Anda tidak Dasar bisa penyembah kemudian- manusia. Dengarkan dulu saya. Anda mau bilang Ketika penyembah orang manusia taat itu, kepada Cuma, manusia, kepada saya kasih tahu Anda bahwa kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri dari premis-premis yang tadi, itu yang harus Anda tanggapi. Terkait dengan misalnya taatnya itu apa, definisinya apa, ya terserah. Kalau misalnya Anda punya definisi lain terhadap taat terhadap Allah, Bung, taat kami terhadap masih Allah, waras, Anda. Bung. Tetapi Kami itu bukan namanya Kristen. sesat hukum. Kami masih Sesat hukum dalam waras. konteks definisi Dengarkan. kata. Taat Bukan kepada soal waras Allah atau tidak salah waras. satunya adalah taat Anda kepada sangat Allah mengerti. salah satunya adalah mengimani utusannya sebagai rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tentang Anda mau menempatkan Muhammad sebagai hanya utusan, Anda mau menempatkan Muhammad sebagai nabi doang. Saya Kamu nggak bisa ngajarin saya untuk menjadi pagan sama seperti kamu, nyembah anak Maria. Nggak bisa. Manusia kok dituhankan. Gimana sih? Kalau Anda ingin menyembah manusia Yesus, nggak usah ngajak-ngajak, kamu aja sendiri. jangan melakukan yang namanya Lucu. etam terkait dengan argumentasi. Bro. Lucu kamu ini lucu. Udah. Lucu nggak malu nggak malu, ingin ngajarin umat Islam menyembah Rasulullah. Kendalikan diri. Gimana sih? Dan bahwa Allah Muhammad kau seharusnya Nggak malu, pingin umat Islam pagan kayak kalian. Nggak malu. Cukuplah kalian yang menyembah manusia, Bung. Jangan kamu ngajari kita nyembah manusia. Halo. bukan saya dengan teman-teman. Kalau kamu gila, kamu aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak. Ya ampun. Bicara semua siapa yang dengar? Saya cuma membangun sebuah argumentasi. Nggak bisa. Rasulullah. Udah, ini lagi. Aduh, diam dulu dong semuanya. Diam Ini dong. kenapa? Jangan kau samakan dengan konsep dulu, pagan. Diam dulu dong semuanya. Utusan Tuhan kok silakan. Tuhan, Pieto. Kapan Silakan, warasnya Pak. kalian? Silakan, Pak. Pak Jadi Petrus, begini silakan. loh saudara, orang beragama kok diskusinya kayak adu urat leher gitu loh. Pak Ateis, mungkin Pak Ateis banyak ilmu. Ya, Pak Ateis. Jadi tolong Pak Ateis, Anda sudah di-mute, lihat dari situ. Baik, jadi ada Ini, beberapa berdasarkan poin yang surat saya Pak Petrus, teman-teman berdasarkan surat Al-Isra tadi, Pak ada Ateis, kesimpulan yang Pak Ateis, Sebentar Anda ya, Pak. Lucu. Kitabnya orang ingin diperkosa. Sama seperti kalian memperkosa kitab Yahudi, tapi cuma terjemahannya. Sekarang kamu mau memperkosa Al-Quran. Kamu jangan sedang-sedang juga. Oten. Kamu sedang-sedang juga, Kapan kamu. sehatnya sih? Lucu. Aduh. Oke. Mau kalau Pak ada Ateis waktu kata diri dulu. Rasulullah itu manusia, kok disamakan dengan Allah? Makanya tinggalkan agama yang mengajarkan menyembah manusia, Bung. itu berdasarkan Quranmu, bro. Berdasarkan Quranmu. Diam dulu lah. Maka ketika Anda mentaat kedua orang tuamu, itu berarti orang tuamu itu adalah Tuhan. Hah? Nah, dalam konteks ayat itu tidak bicara tentang analogi mentaati orang tua, bro. Ini Mentaati Allah. Rasulullah. Bahkan ada ayat yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Mau dengar? Kul in kuntum Anda tidak nyambung dengan konteks. Kul Diam in semua, kuntum diam tuhibbunallah semua dulu, diam dulu, fattabi'uni ya Tuhan. yuhibbukumullah. Ini kan Itu dalil yang paling dahsyat. Tapi kami waras. Kami bisa Kalau nggak dia, Pak, aku turunin deh. Mulut apa mulut kambing? Mulut manusia apa mulut kambing? Ya sih? udah, kalau udah keok begini jadinya. Dari Bukan tadi keok. juga. Satu-satu. Kenapa bukan dari Justin tadi kamu ngamuk-ngamuk? Nih, Baru dulu, sekarang ngamuk. dulu. Pak Petrus mau bicara, silakan, Pak. Sama aja. Ini si Petro itu murid saya juga, sama aja. Itu penyakit lama, pasien lama saya. Mau ngomong apa dia? Coba Petro, Baik, silakan. baik. Kamu Ayo. diam dulu, Ayo, cuma terima kasih. Terima kasih atas
ceramah, diskusi yang disampaikan. Tapi ayo jangan adu urat leher dong, ya toh. Kalau kita semua bicara, siapa yang dengar? Tujuan kita adalah pemirsa, jadi tidak perlu ngotot dengan ilmu masing-masing. Jadi saya merespon saja beberapa hal. Dalam beberapa hal, Saudara Anies itu sudah benar tentang silogisme, ya toh. Nah, dalam komentar saya dengan Ustadz Juma yang cukup retoris ini, Anda membaca teks, tetapi Anda tidak mengerti logika teks yang Anda baca. Anda membaca teks lalu memberi arti pada teks itu di luar nalar yang disampaikan oleh Pak Ateis tadi. Salah satu seperti contoh, ya, taatilah Allah dan Rasul, ya. Ketika ini menjadi satu, Allah dan Rasul, ini diandaikan ini adalah satu syarat yang wajib mutlak kamu miliki. Bila sesembahan kita hanya kepada Allah saja, kepada Sang Khalik, maka bila dikatakan Allah dan Rasul menjadi syarat ketaatan kita untuk kita terhindar dari murka Allah, maka memang secara resmi ya Allah dan Rasul itu satu. Tetapi Islam malu, munafik selalu mengatakan bahwa Sri Baginda hanya utusan. Kalau Kristen itu jelas bahwa siapa yang menerima Yesus menerima Bapa, siapa menerima anak, menghormati Bapa. Bahwa Kristen itu tidak malu-malu, tidak munafik, tidak bermuka dua, bahwa memang Yesus sebagai firman Allah adalah sama dengan Bapa, satu dengan Bapa. Ya, kenapa Saudara Juma munafik? Itu dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ketaatan Muslim itu hanya kepada Allah saja itu tidak valid, harus bersama dengan Allah. Artinya tanpa Allah, tanpa Rasul, ketaatanmu tidak ada gunanya. Kemudian ketika Anda bertanya, beribadah kepada manusia, Al-Quran jelas mengatakan bahwa Al-Masih adalah tak enggan menjadi hamba Allah. Barang siapa yang enggan mengibadahinya akan dilaknat. Gitu. Jadi sementara kamu tidak mau mengibadahi Sri Baginda, tetapi kamu menempatkan ketaatanmu kepada Allah dan Sri Baginda, tapi kamu munafik, tidak mau mengakui dia Allah atau Tuhan. Kemudian tentang Paulus, ya lagi-lagi sepertinya Ustadz Juma ini lebih lihai atau lebih pakar daripada Sri Baginda. Tak ada satupun ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutuki Paulus. Kita tahu benar bagaimana Ibnu Katsir dalam surat Yasin 14 menetapkan dua utusan, dikuatkan dengan ketiga utusan. Ketiga utusan itu adalah Simon, Yohana, dan Paulus. Bagaimana mungkin selalu mengkambing hitamkan oleh Paulus bahwa menyembah Allah dalam diri Al-Masih manusia itu yang kamu sebut penyembah manusia, itu adalah kewajiban bagimu kalau kamu tidak mau dilaknat. An-Nisa 172, udah berkali-kali saya bacakan yang 172 ya. Maaf. An-Nisa 172. An-Nisa 172. Allah Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Jadi Kristen itu sudah benar menyembah Yesus. Karena kalau kita tidak menyembahnya, kita akan dilaknat. Tetapi seperti biasa, Ustadz Juma, kamu membaca teks, tapi kamu tidak mengerti apa yang kamu baca. Logika-logika yang disampaikan di sana tidak kamu mengerti. Ketika Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Kamu hanya menangkap Allah saja. Tetapi kamu menolak bahwa ada dua syarat untuk hidup kekal. Mengenal Allah sebagai Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, utusan Allah. Nah, Yesus utusan Allah itu bukan utusan, ada macam-macam utusan. Kamu menganggap bahwa utusannya semua sama. Kalau saya mengutus Zainab ke rumahmu, ya itu benar. Zainab lebih rendah dari saya dan bukan bagian diri saya.
Tetapi kalau saya mengutuskan, mengeluarkan pikiran saya, akal saya ke hadapanmu, itu adalah saya. Ya, demikian Yesus itu kalimat Allah, dia adalah utusan, tetapi sebagai utusan dia bukan makhluk. Dia adalah utusan Allah, karena yang bisa mewakili Allah siapa? Tidak ada manusia yang bisa mewakili Allah. Hanya Allah lah yang bisa mewakili dirinya, hanya kalimatnya lah yang bisa mewakili dirinya kepada manusia. Ya, jadi tidak ada logika bahwa kalau utusan pasti bukan Allah. Utusan Allah pasti ada yang mengutus. Itu dalam konteks kalau kamu menganggap bahwa Allah mengutus Jibril, yang bukan Allah, bukan siapa-siapa, kepada Sri Baginda. Memang